Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi di YouTube SMK Negeri 3 Purwokerto. Kali ini ada yang berbeda. Di segmen kali ini adalah kita di segmen yang namanya adalah sebelum tersesat. Ya, jadi nanti tagline-nya adalah sebelum tersesat, marilah kita tobat. Gitu ya. Kita coba dulu ya. Sebelum tersesat, mari kita bertobat. Ya. Oke ya, perkenalkan diri dulu ya. Saya adalah Pak Fauzi ya, dan di samping saya dulu men. Oh iya ada. Kan host di sini. Baru memperkenalkan narasumber. Dan saya Debri Pranandito. Ya, dan di tengah kami sudah datang narasumber Ustadz yang dari jauh ya, dari kota seberang, dari Cilacap. Silahkan memperkenalkan diri Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tasyarofna, saya Aji Parjana. Bagaimana kabarnya teman-teman, sehat? Alhamdulillah. Pak Haji sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Ya. Puasanya lancar? Alhamdulillah, semoga lancar gitu ya. Lancar puasanya, lancar mokelnya? Lancar puasanya. Lagi gimana puasanya? Lancar. Lancar Alhamdulillah, apa tuh? lancar. Nah, ngomongin puasa tuh sebenarnya puasa kayak apa sih Pak? Puasa itu apa gitu loh? Cara sederhana puasa itu nahan ya Mas. Nahan apa aja tuh Pak? Pokoknya apa-apa sih ditahan itu maksud namanya puasa. Berarti Sergio Ramos itu menahan Pak? Nahan pertahanan sih ya, back sih ya. Berarti itu ahli puasa sekali. Secara bahasa puasa itu artinya imsak. Imsak itu artinya menahan. Nah, kalau dalam puasa Ramadan tentu yang ditahan adalah makan, minum, dan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ditahan. Dari terbitnya fajar, dari subuh itu sampai nanti tibalah saatnya berbuka puasa ketika matahari telah terbit. Berarti tadi selain nahan makan ya, atau lapar ya, menahan lapar dan menahan minum rasa haus, juga menahan hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya, termasuk nafsu untuk semuanya ya Pak ya. Ya, nafsu makan, nafsu yang lain dan ya, sebagainya. Termasuk nafsu untuk deposit gitu ya. Ya. Gini Mas, saya mau tanya. Ya, boleh. Boleh nggak sih kalau misalkan kita itu puasa, kita kumur pakai teh gula batu? Boleh nggak itu? Kumur pakai teh gula batu boleh saja sebetulnya. Yang penting jangan sampai air teh gula batunya itu masuk ke dalam tenggorokan ini. Oh gitu. Tapi kan manis di lidah. Tapi itu masuk tidak ke tenggorokan. Ya. Yang membatalkan itu adalah yang masuk ke dalam tenggorokan ini. Kalau hanya sekedar di mulut itu tidak sampai pada taraf membatalkan. Kalau nggak sengaja setetes ketelan. Tetes ya gitu. Loh, tadi sudah sengaja kumur pakai itu sudah pasti itu ada niatan. Beda cerita kalau tidak disengaja. Contoh, Mas Depri pulang dari kantor, capek, di rumah rebahan, tidurnya mohon maaf sambil ininya terbuka mulutnya, manga gitu. Anaknya habis beli apa, onde-onde atau apa, lihat bapaknya melongo, lempar, ces gitu, itu tidak batal. Oh iya, tapi kan kerasa. Akhirnya saya makan aja gimana? Nah ya karena kan sudah masuk di sini, daripada diteruskan nanti operasi. Oh iya, berarti nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa kalau tidak disengaja. Berarti perlu lah aku coba kong kali kong dengan anak. Nah itu kalau sudah kong kali kong berarti sudah disengaja. Mas. Iya. Boleh ya? Boleh. Berarti itu udah jangan kita mensiasati ya aturan Tuhan gitu ya. Betul. Kalau sudah kita mensiasati berarti itu sudah disengaja gitu ya Pak. Sudah disengaja. Jadi jangan sekali-sekali mencoba gitu ya. Nanti briefing dulu adiknya ya. Nanti kalau aku tidur mangap, nanti kamu siram pakai es teh gitu ya. Berarti itu disengaja. Itu gitu disengaja. Ya. Ada keniatan untuk melakukan sesuatu yang termasuk membatalkan puasa. Puasa ya betul. Nah, nih Pak Ustadz, kalau misalnya bulan puasa yang saya tahu itu ya, atau yang saya pernah dengar dari kajian-kajian sebelumnya itu bulan yang penuh berkah gitu ya, berlimpah pahala gitu. Maksudnya gimana gitu ya? Bulan puasa itu bulan yang penuh berkah dibandingkan dengan 11 bulan yang lain. Kita sholat di bulan selain bulan Ramadan tentu berpahala. Tapi ketika kita sholat dilakukan di bulan Ramadan, yang awalnya mungkin sholatnya adalah sholat sunnah, pahalanya ketika dilakukan di bulan Ramadan akan seperti
puasa seperti sholat wajib. Yang sholat wajib yang sudah pahalanya banyak dilaksanakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Insya Allah luar biasa. Ya, berarti pahalanya sangat berlipat Ganda dari hal-hal yang sepele. Yang sepele. Dari hal-hal yang kecil, misalkan mengucapkan salam. Di bulan yang bukan Ramadan mengucapkan salam berpahala. Pahala. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Tersenyum ketika bertemu dengan teman, ketika bertemu dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya tersenyum ya Pak Ustadz. Ya. Saya tersenyum atau melempar senyum kepada mbak-mbak di tempat karaoke itu gimana Pak Ustadz? Misal itu ya, misal ya. Kita nggak tahu ya maksudnya. Ya. Nah, ini perlu ditelisik nih, Mas. Oh. Tersenyumnya itu sudah jelas baik. Tersenyum model apa gitu Nah, ya? tersenyumnya ini satu, tersenyum model ikhlas. Dua, senyum model genit. Iya. Senyum model om-om jahat. Oh, tenang. Lah, kalau dari lihat senyumnya, apapun bentuk senyumnya, kalau ikhlas dia berpahala. Lah, kalau kita lihat, lah itu ngapain ke karaokean? Tujuannya apa? Solawatan di karaokean? Tentu tidak. Kecuali karaokeannya karaokean syariah. Tapi sampai sekarang sepertinya belum ada itu. Nanti saya buka. Oke, berarti bukan senyuman itu juga yang ini ya, nggak sembarang senyuman gitu ya. Tidak Kan sembarang macam-macam senyuman ada yang ya senyuman genit gitu ya ke lawan jenis itu yang tidak boleh. Tapi kita senyuman yang sewajarnya saja melempar ke saudara sesama muslim ataupun sesama non muslim juga ya Pak Ustadz? Boleh, sesama non muslim. Ya, jadi keutamaan di bulan puasa itu pahalanya dilipat gandakan ya, yang merasa pahalanya masih kurang ya, atau itu di bulan puasa ini menjadi kesempatan baik bagi kita untuk nambah-nambah pahala gue sangun yang akhirat gitu lah ceritanya. Betul. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman ya, pastikan bulan puasa diisi dengan hal-hal yang baik gitu. Ya Pak Ustadz, kalau misalnya tadi kan kita udah bahas tentang pahala gitu Pak. Kalau kita mengawali sesuatu kan kita harus dengan bismillah gitu ya Pak Ustadz. Nah, kalau kita misalnya ini Pak Ustadz, saya mau main slot diawali dengan bismillah gitu, itu apakah main slot saya menjadi berkah gitu? Nah, ini pertanyaannya yang ini memang pemain. Ya. Pemain. Namanya acaranya sebelum tersesat terlalu jauh. Betul. Janjiannya sudah tersesat Iya, ini. makanya Tapi kan belum harus jauh. bertobat. Ya. Iya. Nah enggak, maksudnya kan ini saya belum melakukan itu. Iya. Nah, itu kan saya tanyakan dulu kalau Biar boleh. tidak tersesat ya. Sebelum melakukan. Ya. Jadi memang ada hadisnya itu segala sesuatu itu harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin bidibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa a'ta'un. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, nanti dia itu amalnya terputus. Amalnya terputus, tidak bisa diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna dari hadis ini tentu sebaliknya adalah segala sesuatu berarti harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di situ adalah kullu amrin, semua perkara itu perkara yang baik maksudnya. Lah kalau ngeslot itu kan perkara yang negatif, sama saja dengan nyuri uang, dengan korupsi lah, dengan begal lah, dengan rampok lah, hasilnya digunakan untuk sedekah, mirip. Kurang keberkahannya, bahkan mungkin tidak ada berkahnya sama sekali karena sumbernya adalah sesuatu yang haram lalu dialirkan, tentu akan tetap dalam bentuk haram. Berarti nggak boleh gitu ya, apapun halnya itu harus yang baik gitu ya Pak Ustadz ya, bukan harus yang mau baik. Harus yang baik-baik lah ya. Misalkan mau pacaran, yuk kita awali dengan ta'aruf, diawali dengan ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru pacaran, tentu tidak begitu. Nah, kalau ngomongin pacaran, kalau misalnya ke hotel kita tadarusan bareng di hotel gitu Gimana kan. itu, Pak? Karena sholat duha bareng gitu. Sebetulnya hotel itu kan tempat yang baik.
Cuma akan menjadi tidak baik ketika yang datang ke situ adalah pasangan yang belum sah. Yang belum resmi. Melakukan bepergiannya saja dua orang yang bukan suami istri pergi kemana saja itu, anggaplah ke hotel, itu tentu perkara yang tidak baik. Di situ kok Arab solawatan lah, Arab apalah, itu mungkin bagian dari kedok ya Mas ya. Iya, kedok biasa. trik anak muda. Iya. Kan itu banyak tuh. Kalau misalnya ada tuh subscriber yang kita ya yang tanya, kamu kalau ke hotel ngapain? Ya sholat jamaah Pak. Gitu. Berarti itu kemungkinan 100% bohong itu ya? Iya. Sholat jamaahnya 2%, 98%-nya yang lain. Iya, lebih condong ke maksiat gitu ya. Maksiat. Iya. Dosa gitu ya. Iya. Ya oke, berarti itu kita nggak boleh tuh ya yang pacaran itu pun sudah dosa gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini para teman-teman semua. Berat ya. Di bulan Ramadan nggak boleh sama pacar ya. betul. Kalau tadi kan saya jelaskan bahwa amal kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Sama kebalikan dari itu ketika kita maksiat di bulan Ramadan juga dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Maka jangan main-main. Maka bagi teman-teman yang pada pacaran itu, para subscriber, tolong di stop dulu selama bulan Ramadan. Stop. Boleh, nggak boleh. Tapi kalau ngabuburit itu, Iya. ngabuburit kita pergi dengan pacar. Walaupun kita nggak berboncengan itu boleh nggak? Misalkan kita hanya ingin ke tempat lihat pemandangan lah sambil menunggu maghrib. Tapi kita naik motor sendiri-sendiri itu boleh nggak sih kayak gitu? Lah di situ di tempat ngabuburitnya ada siapa? Berkholwat antara laki-laki, perempuan, bersepi-sepian itu tidak baik. Karena yang di tengah-tengah bukan saya ya ini. Yang di tengah-tengah itu iblis ya. Sana, iya. Setan. Ya, tapi kan untuk di tempat itu rame itu nggak apa-apa. Rame. Ya yang penting bisa menjaga hati, Oke. bisa menjaga lisan dan menjaga ini nih pikiran. Yang paling susah dijagakan ini. Kalau sudah dua-duaan pikiran orang genap Mas. Iya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu loh. Paham. Tapi yang jadi masalah itu kan sekarang pacaran sekarang tuh nggak yang sepi-sepi ya. Di tempat ramai pun banyak yang pegangan tangan, banyak yang Rangkul-rangkulan. bahkan sampai mungkin ya yang melebihi batas gitulah, sudah tidak etis lagi gitu ya. Jadi ya tolong untuk semuanya ini ya pacaran lebih baik jangan. Gitu Lebih ya. baik jangan. Karena yang paling dirugikan nanti pihak perempuan itu, para subscriber wanita-wanita, yang paling dirugikan itu Anda. Lebih baik kita fokus ke masa depan kita saja. Ya, betul. Menata karir kita. Ya. Kalau cara dulu itu mau fokus belajar gitu ya. Iya, Nah, fokus cara belajar. fokus Lah, belajar dulu. Ya. Ini karena bulan Ramadan mau fokus ibadah. Iya. Oh iya, betul. Cocok. Fokus ibadah, malah jangan maksiat ya. Anda maksiat dikali 10 sampai 700 kali. Ya, bukannya masuk surga, Anda dibakar hidup-hidup di neraka. Ya. Nah, gitu Pak Ustadz. Pak Depri ada tambahan nggak? Saya mau tanya Mas Ya Dan, boleh. gimana sih hukumnya apabila kita dengan sengaja tidak puasa gitu loh? Dengan sengaja tidak puasa. Udahlah, males puasa atau mungkin udah di tengah-tengah, mungkin haus banget, lapar banget, akhirnya tidak bisa menahan, akhirnya kita mokel lah ya, bahasa gaulnya tuh mokel gitu. Itu dosanya bagaimana dan kita kedepannya tuh harus bagaimana? Misalkan kata harus nyaur utang gitu. Ya. Apa betul kayak gitu? Betul. Jadi puasa itu kan diperbolehkan ketika orang tidak kuat berpuasa bagi beberapa orang. Misalkan orang yang sakit dan sakitnya itu ketika dia berpuasa sakitnya akan semakin parah. Dia boleh tidak berpuasa. Terus ada orang yang bepergian. Pun bepergian yang jauh, tidak maring nama kroya terus orang puasa, orang dadi. Ada jaraknya minimal 90 km. Ya sampai sini ke Jakarta lah. Ya bisa seperti itu. Terus orang yang haid ataupun nifas itu boleh tidak berpuasa. Nah, kalau ada orang yang sengaja tidak berpuasa, maka jelas-jelas hukumnya dosa. Karena puasa statusnya adalah wajib.
Fardu ain bagi orang-orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah dikenai hukum. Jadi nama hukumnya adalah hukum taklif. Hukum taklif itu ada 5. Yang pertama ada wajib, ada haram, lalu ada sunnah, ada makruh, lalu yang terakhir ada jaiz atau boleh. Lah, puasa hukumnya kan wajib. Dalam hukum wajib ini ketika dikerjakan berpahala. Ketika ditinggalkan tentu mendapatkan dosa. Dan orang yang meninggalkan puasa tentu termasuk orang-orang yang sangat merugi. Karena dari 12 bulan itu hanya 1 bulan ini kok disia-siakan. Tidak ada kesempatan lagi dan belum tentu Ramadan berikutnya makhluk itu masih hidup, Mas. Ya, makhluk itu masih hidup. Ya. Maka ayo dimanfaatkan dengan baik. Iya. Nah itu hukumnya misalkan yang haid sakit itu perlu banget untuk mengganti atau tidak? Oh iya, jelas. Itu harus diganti ataupun diqodho di waktu setelah Ramadan selesai. Maka bagi para perempuan yang haid itu silakan ditulis hutangnya berapa. Nanti Ramadannya selesai segeralah untuk dibayar. Karena yang namanya hutang itu harus segera dibayar. Jangan sampai nanti datang Ramadan berikutnya belum dibayar. Hutang yang kemarin belum dibayar. Itu nanti bisa kena kafarat. Apa itu, Bro? Kafarat itu denda. Bunga. Ya, bisa disebut sebagai kafarat. Jadi nanti di waktu setelah Ramadan selesai, si perempuan itu harus tetap mengqodho puasanya, juga harus membayar kafarat. Kafarat itu 1 hari hitungannya 7 on beras, karena makanan pokok kita beras. Kalau dia meninggal puasanya itu 6 hari, maka 6 dikali 7 ons itu dibayarkan kepada fakir miskin. Itu harus berupa makanan pokok. Harus berupa makanan pokok. Walaupun dia fakir miskin, itu gimana Pak Ustadz? Dia fakir miskin. Ah. Ya, sefakir-fakirnya dia pasti dia punya makanan dan harus konsekuensi terhadap kelalaian itu ya. Itu dosanya dia. Harus ditanggung. Ya, jadi gitu ya. Kalau yang masih punya hutang, ya itu tadi ya, namanya apa? Kafarat. Nah, itu silakan untuk dibayarkan. Ya kalau misalnya di bulan puasa ini pas lagi haid dicatat, betul. Ya berapa hari ya, kalau 7 hari ya 7 hari. Ya. Kalau misalnya, mohon maaf nih ya Pak Ustadz, biasanya kan kalau yang perempuan itu tahu-tahu ketahuan haidnya itu jam 5 sore itu ya, itu kan berarti batal. 1 hari batal ya? Batal ya, jangan kurang sejam BG. Ya tidak ada nyang-nyangan ya. Betul tuh, udah hitungannya 1 hari segera dibayarkan. Begitupun juga bagi yang sakit ya. Yang laki-laki kan nggak haid misalnya, sakit itu ya. Ketika sudah sehat dibayarkan, segera dibayarkan secepatnya gitu ya. Sebelum Ramadan, sebelum tahun Ramadan depan berikutnya. Ya, karena belum tentu Anda menikmati Ramadan tahun depan, saudara-saudara. Ya, kecuali ini ya, Pak Fauzi, Pak Debri, orang yang sakitnya itu sudah tidak bisa diprediksi sembuh. Jadi sudah gitu ya, akut, tidak ada harapan sembuh. Meskipun segalanya kan atas kehendak Allah. Ya, betul. Tapi dari prediksi medis kok iki angel sembuh ya, angel. Ya mungkin tinggal nunggu apa begitu ya. Nah, kalau orang yang model seperti itu di bulan Ramadan kan jelas dia tidak bisa berpuasa. Nah, dia tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia itu tidak wajib qodho. Dia hanya membayar namanya fidyah. Sama caranya 7 on itu adalah sudah dikalibrasi ke dalam satuan kita. 7 on dikalikan dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Berarti sama dengan kufrot tadi itu. Kafarot ya? Kafarot, sorry. Ya. Nah, ini sorry. Kalau misalnya tadi kan harus dengan bahan pokok. Kalau misalnya digantikan dengan uang. Misalnya 7 ons beras itu kita gantikan dengan uang, itu bisa nggak? Sebetulnya bisa, yang penting kita akali, Mas. Pak. Diakali dengan uang tersebut, kita belikan beras tersebut kita gunakan untuk membayar kafarat ataupun fidyah. Jangan langsung uangnya. Oh, nggak boleh kalau cash. Jangan langsung uangnya.
Karena uang itu kan bukan makanan pokok. Yang dimaksud makanan pokok adalah sesuatu yang langsung bisa dimakan. Berarti nggak bisa ya kita membayar fidyah atau apa tadi? Kafarot. Kafarot itu dengan ShopeePay nggak bisa ya Pak Ustaz? Tidak bisa. Nah, nggak bisa ya? Tidak bisa. Nah, itu. Harus dengan makanan pokok ya, nggak bisa mau bayar fidyah minta kode QRIS itu nggak bisa ya. Harus belikan makanan pokok ya, beras ataupun makanan pokok yang lainnya gitu ya. Betul. Karena di Indonesia makanan pokoknya beras ya, beras gitu ya. Nah, beras juga ya aja sing Yang jelek, jangan yang jelek. jelek gitu ya, sing paling murah ya. Ya yang minimal sama seperti yang kita makan. Betul. Gitu ya. Atau lebih baik. Atau lebih baik itu lebih diutamakan gitu. Ini Pak Depri ada tambahan? Ini udah ya. Coba Pak Haji untuk pesan-pesannya. Pesan-pesannya di bulan Ramadan ini untuk teman-teman subscribe kita mungkin bagaimana gitu. Ya. Supaya menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan lancar gitu. Yang jelas perlu dipahami bersama bahwa puasa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah itu dilaksanakan, maka akan mendapat ganjaran ataupun pahala. Lah, ketika perintah itu kita abaikan, tentu siksa yang akan kita peroleh. Bisa saja siksanya tidak hanya nanti di akhirat. Di dunia saja mungkin sudah bisa dicicil Mas Depri, kayak KPR kayak dicicil. Bisa dicicil. Lah, marilah para subscriber semua, teman-teman SMK Negeri 3 Purwokerto, kita isi Ramadan yang mulia ini dengan amal-amal yang mulia. Jangan hanya bulannya saja yang mulia, jangan hanya bulannya yang suci, tapi muliakanlah bulan ini dengan ibadah-ibadah yang mulia agar kita bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan amal-amal wajib tentu ditambah dengan amal-amal sunnah. Mulailah dari yang sederhana-sederhana saja. Karena dari yang sederhana ini nanti bisa meningkat kepada yang lebih besar dan bisa menjadi seorang yang beragama Islam dengan sempurna ataupun kafah. Gitu. Ya, jadi gitu ya pesan dari Pak Ustadz Haji ya, muliakanlah bulan Ramadan. Bukan hanya melewati bulan yang mulia ini, tapi kita harus melewati bulan Ramadan dengan perilaku-perilaku yang baik ya, supaya kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah berbuat dosa ya, kayak tadi misalnya senyum di tempat karaoke ya, itu ngapain ya? Malam itu harusnya kalian tadarusan ya, raweh, itikaf, malah ke tempat karaoke gitu ya. Boleh. Malah main slow itu ya. Jangan. Stop gitu ya. Itu ya. Pokoknya sebisa mungkin Ramadan kali ini dijadikan sebagai titik balik gitu ya. Yang tadinya ahli maksiat jadi ahli ibadah. Nah, mungkin seperti itu. Ahli taat. Ya, oke, terima kasih Pak Ustadz Haji ya atas segala ilmunya tentang puasa ya. Tentu saja apa yang tadi sudah Pak Haji sampaikan semoga bermanfaat bagi Anda semuanya ya, khususnya warga SMK Negeri 3 Purwokerto ya, dan jangan lupa di like, di komen ya yang baik, tapi komennya ya jangan komen yang buruk gitu ya. Biar pahalanya dilipat gandakan, dan jangan lupa di subscribe ya. Siapa tahu pahala mengalir dari subscribe ini. Ya. Terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. Jangan lupa tagline kita, sebelum tersesat marilah taubat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.